Semangat pagi! Selamat datang kepada Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semua peserta webinar series PQM Consultant. Terima kasih Anda telah bergabung dan berpartisipasi di webinar hari ini yang berjudul Implementing Technical Competency in Facing Business Challenges. Seperti yang Bapak Ibu tadi sudah lihat di video sebelumnya, PQM Konsultan adalah lembaga konsultasi, pelatihan, dan riset yang sudah berdiri selama hampir 33 tahun. Dengan 3 produk utama kami, yaitu Productivity and Quality Management, Human Capital Development, dan Service Excellence. Sebelum mulai, saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Saya Dian Ananda Setiawan, salah satu konsultan di PQM Consultant. Hari ini saya akan memandu dan menjadi moderator. Berikut adalah ground rules dalam mengikuti webinar hari ini. Kami akan mematikan mikrofon dan kamera Anda agar Anda semua bisa fokus dengan suara pembicara. Agar lebih maksimal, silakan men-setting layar Zoom Anda dengan klik View Option side-by-side mode. Bagi Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan, memberikan tanggapan ataupun komentar, silakan menggunakan fitur Q&A box yang ada di bagian bawah layar rekan-rekan semua. Fitur chat akan kami nonaktifkan selama acara berlangsung. Bagi rekan-rekan yang ingin bertanya, bisa menuliskan terlebih dahulu nama, asal perusahaan, dan pertanyaan yang ingin disampaikan. Di akhir sesi, kami akan memilihkan beberapa pertanyaan secara random untuk didiskusikan secara lebih mendalam. Baik, sesuai dengan tema hari ini, saya akan menjelaskan sedikit mengapa kami mengambil tema kompetensi teknis. Saya akan menjelaskan dulu dasar teori dari beberapa ahli, sebelum nanti kita mendengarkan sisi praktisnya dari narasumber yang saat ini sudah ada bersama-sama dengan saya. Sebagai pemahaman awal, kompetensi merupakan knowledge, skill, dan attitude yang harus dimiliki oleh seorang karyawan dalam melakukan pekerjaannya. Nah, di sini Boyatzis mengaitkan dengan specific function or job yang dapat diartikan terkait dengan bidang atau teknis pekerjaannya. Sedangkan Muharyono, seorang guru besar, profesor, dan juga penulis buku, dia menyebutkan profesionalisme dalam bidang tertentu, serta kemampuan dasar seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Jadi jelas hal ini tidak lepas dari kemampuan teknis yang perlu dimiliki oleh seorang karyawan. Kompetensi yang dimiliki karyawan ternyata juga memiliki dampak dalam pencapaian organisasi. Menurut Carroll and McCracken, kompetensi dapat secara efisien meningkatkan kinerja karyawan dan juga organisasi. Sedangkan menurut John Boudreaux, kompetensi merupakan pondasi atau dasar dari proses pengelolaan talent yang mencakup performance management, kompensasi, pengembangan, assessment, seleksi, dan sebagainya. Secara garis besar, kompetensi bisa dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama adalah core kompetensi, atau yang kita mengenal di sini dengan kompetensi inti. Kompetensi inti ini mencakup nilai-nilai dan kekhasan organisasi yang menjadikannya berbeda. Kompetensi ini perlu dimiliki oleh seluruh karyawan. Yang kedua adalah kompetensi manajerial, atau kita sering menyebutnya dengan role kompetensi, yaitu kompetensi yang diberikan pada personil yang memiliki peran manajerial atau sudah memiliki tim di bawahnya. Baik kompetensi yang pertama maupun yang kedua, kita sering menyebutnya sebagai soft kompetensi. Nah, fokus kita saat ini adalah di kompetensi yang ketiga, yaitu kompetensi fungsional atau teknis, yang terkait dengan fungsi kerja agar seseorang bisa perform dalam pekerjaannya. Dan saat ini
telah hadir dua narasumber kita yang akan sharing mengenai kompetensi teknis di organisasi. Apa yang di-sharingkan ini mencakup apa yang melatar belakangi kedua perusahaan ini pada saat awal mereka mau mendevelop kompetensi teknis. Lalu berikutnya mereka akan menjabarkan mengenai bagaimana prosesnya, penerapannya, tantangannya, dan juga bagaimana mendevelop dan benefit yang sudah dirasakan. Saya akan memperkenalkan narasumber kita. Yang pertama adalah Ibu Patricia Rini Harmianti, atau yang akrab dengan dipanggil Ibu Rini. Ibu Rini, terima kasih Ibu sudah hadir dan meluangkan waktunya, Ibu. Sama-sama, Ibu Mbak Rini Dian. ini, ya, Ibu Rini ini adalah Human Capital Business Partner di PT Garuda Food Putra Putri Jaya Tbk, yang Bapak Ibu semua sudah kenal perusahaan ini dari produk andalannya, yaitu kacang Garuda. Ya, oke. Kompetensi yang dikembangkan di Garuda Food adalah kompetensi yang terkait dengan supply chain management, yang tentunya akan sangat menarik untuk kita simak. Narasumber kedua adalah Ibu Egis Alnairi Siregar, atau yang akrab dipanggil dengan Ibu Egis. Ibu Egis, terima kasih Ibu sudah bersedia hadir bersama dengan kami. Sama-sama Mbak Dian. Ibu Egis adalah seorang HR Head di PT Indo Tambang Raya Megah Tbk, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang coal mining atau tambang batubara. Baik Ibu Egis maupun Ibu Rini, keduanya terlibat penuh dalam proses pembuatan kompetensi sampai pada penerapannya saat ini. Jadi keduanya tahu persis seluk-beluknya bagaimana proses dari awal gitu sampai benefit yang sudah dirasakan. Baik, saya tidak akan berlama-lama. Saya akan mempersilahkan Ibu Rini dari Garuda Food untuk sharing terlebih dahulu. Waktu dan tempat saya persilakan kepada Ibu Rini. Silakan Ibu. Baik, selamat pagi para peserta webinar pada pagi hari ini. Salam sehat, semoga kita tetap produktif walaupun mungkin beberapa dari kita masih bekerja di rumah masing-masing. Kebetulan kami di industri makanan minuman saat ini sudah aktif bekerja di kantor. Baik, kita akan langsung dengan sharing saya. Oke, apakah sudah terlihat? Sudah Ibu, cukup jelas. Oke, baik. Baik, perkenalkan nama saya Patricia Rini. Saat ini saya menjadi HCBP di Garuda Food. Sejak tahun ini sejak tahun kemarin tepatnya saya menghandle beberapa stream, yaitu stream supply chain, marketing, dan services. Baik, saya join Garuda Food sejak tahun 2010 sebagai OD Head, dan saya sudah berkarya di sini sekitar 10 tahunan. Tak kenal maka tak sayang, maka sebelum kita lanjut ke sharing session kita lihat dulu Garuda Food sejarahnya seperti apa. Garuda Food sendiri itu sebenarnya berdiri sejak tahun 1958 oleh Bapak Darmo Putro. Waktu itu kami masih bergerak sebagai produsen tepung tapioka. Pada tahun 1994, kita mulai meresmikan perusahaan kita dengan nama PT Garuda Food Putra Putri Jaya. Visi dan misi kami adalah visinya adalah memuaskan konsumen melalui produk makanan dan minuman yang inovatif. Kemudian misi kami adalah menjadi perusahaan yang memberikan nilai tambah kepada masyarakat dengan prinsip saling menumbuh kembangkan. Beliau ini yang ada di foto adalah pendiri kami, yaitu Bapak Darmo Putro. Semangat pendiri inilah yang kami yakini seluruh karyawan yang ada di sini
yaitu sukses itu lahir dari kejujuran, keuletan, dan ketekunan yang diiringi dengan doa. Kemudian di sini juga disampaikan filosofi perusahaan kami adalah nilai-nilai kemanusiaan, etika bisnis, persatuan melalui keharmonisan, cepat dan unggul dalam inovasi, bekerja cerdas dalam budaya pembelajaran. Teman-teman mungkin sudah mengetahui bahwa kami cukup lama menjadi perusahaan keluarga dan baru di akhir atau di Oktober 2018 yang lalu kami mendaftarkan diri menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek. Jadi kami baru di bulan ini kami sudah 2 tahun menjadi perusahaan terbuka. Produk-produk kami seperti yang teman-teman kenal, mungkin teman-teman pernah melihat iklannya di televisi maupun iring dari radio. Kategorinya bisa dikategorikan sebagai kacang, kemudian keripik dan pilus, ada biskuit, kemudian ada confectionery, minuman susu, minuman kopi, dan minuman yang siap disajikan. Distribusi kami ada di 130 depo dengan 150 subdistributor dan agen. Kemudian ada 1.500 tenaga penjual di seluruh Indonesia. Dan per Desember kemarin kami memiliki sekitar 100 SKU. SKU itu produk ya. Sementara untuk di bisnis internasional kami ekspor ke 5 benua, Amerika, Eropa, Afrika, Asia, dan Timur Tengah, serta Oseania. Nah, karena banyaknya depo, kemudian juga kami juga punya 3 DC besar yang ada di Pati, di Gresik, dan di Ranca Ekek, maka kami merasa penting untuk mulai fokus pada pengembangan kompetensi yang ada di area supply chain. Kita lanjutkan. Untuk sharing session saat ini, saya akan fokuskan di area logistik function. Nah, ketika kita membahas kompetensi, kita menginginkan bahwa karyawan kita mengetahui apa yang harus dia tahu terkait pekerjaannya, dan kemudian dia tahu bagaimana melakukannya. Jadi secara perilaku mereka juga menampilkan kompetensi yang kami syaratkan atau kami standarkan untuk setiap posisi. Kenapa sih kami waktu itu membangun kompetensi development di area supply chain atau logistik? Yang pertama adalah kami ingin mengurangi proses trial and error. Kemudian juga agar proses pembelajaran itu efisien. Dan yang ketiga, kita ingin menstandarkan best result performance untuk performance dan proses, kemudian menaikkan produktivitas juga untuk talent pool kami. Karena nanti kompetensi teknis akan menjadi salah satu syarat untuk pengajuan promosi yang diusulkan oleh atasan. Pada saat kami mendevelop technical kompetensi ini, kami melalui 4 tahapan. Yang pertama adalah tahapan development, kemudian deployment, kemudian evaluation, dan refreshment. Setiap tahap ini akan saya bahas satu persatu. Oke, yang pertama pada tahap development. Sebenarnya secara company, pengembangan kompetensi itu sudah dimulai di tahun 1990-an. Mungkin sekitar 1999 atau awal tahun 2000, itu kami sudah mengembangkan technical kompetensi. Tetapi memang fokusnya waktu itu masih di area manufaktur, kemudian masih di area-area yang terkait dengan shop floor. Begitu juga dengan kalau kita lihat position level yang ada di area logistik, untuk checker, picker, dan helper itu sudah lebih dahulu kami develop di internal tim kami menggunakan metode training within industry. Waktu itu metode ini disamakan dengan metode yang dilakukan di manufacturing. Nah, ketika bisnis tantangannya sudah semakin berat, kami merasa bahwa teman-teman yang di shop floor ini
oke, sudah dikembangkan, tapi leader-leadernya bagaimana? Nah, waktu itu kami kebetulan engage dengan salah satu konsultan untuk memperbaiki keseluruhan bisnis proses yang ada di Garuda Food, dan untuk di area human capital, kami diminta untuk mengembangkan kompetensi teknis juga untuk area-area level leader ke atas gitu ya, sampai dengan level manajerial. Nah, saat itu kami sudah memilah bahwa posisi-posisi yang akan kami kembangkan adalah, ini saya contohkan saja, sebenarnya ada area transportation, ada SNOP yang di-develop juga kompetensinya. Jadi ada warehouse team leader, ada section head, kemudian ada delivery, ada planner, ada DC head, kemudian di area distribution kami itu ada regional logistik head, kemudian ada head logistik untuk yang di inbound. Kalau yang di area outbound itu ada head of logistik outbound. Nah, untuk pengembangan kompetensi di level leader ini kami dibantu oleh PQM karena kami yakin PQM memiliki kompetensi yang mumpuni untuk di area ini. Kami memiliki 4 tahap. Pada tahap preparation, kami mencoba bersama dengan PQM memahami bisnis proses yang ada. Jadi kami menggunakan resource-resource internal kami seperti SOP, work instruction, kemudian juga ada bisnis intens kami atau strategic intens kami untuk supply chain pada saat 2009 lalu itu apa yang menjadi goal atau menjadi objektif, dan cross function map yang sudah kami miliki sebelumnya, begitu juga dictionary kompetensi generik yang kami miliki. Kemudian masuk ke fase second stage, itu adalah fase pengembangan kompetensi. Kami berdiskusi dengan PQM untuk membangun kompetensi dictionary, kemudian matriks kompetensinya. Untuk di second stage itu adalah fase assessment dan kompetensi mapping. Fase assessment di sini adalah kami membangun assessment tools yang bisa digunakan untuk setiap level dalam melakukan mengakses timnya. Kontak dengan area umum atau publik. Selalu terapkan hal-hal tersebut di kehidupan sehari-hari dan bantu ingatkan teman serta keluarga kita untuk ikut menerapkannya agar terhindar dari penularan COVID-19. Selamat beraktivitas, bersama kita bisa melawan COVID-19. Terima kasih. Baik. Kita lanjutkan lagi. Tadi kita sudah memasuki fase assessment, yaitu kompetensi mapping. Begitu assessment tools nanti sudah kami bangun bersama PQM, diharapkan tools ini nanti bisa digunakan oleh para user untuk mengakses timnya terkait dengan kompetensi-kompetensi yang harus mereka miliki. Nah, pada saat fase ini, kami menguji coba tools-tools kami terhadap 12 posisi. Jadi pengukurannya gimana, dokumen-dokumen yang harus disertakan seperti apa, di situ kami trialkan dengan 12 posisi, beserta reportnya, beserta development plan-nya untuk setiap posisi yang kami, atau setiap pemegang jabatan yang kami assess pada saat itu. Kemudian, fase yang ketiga, ini adalah fase pembangunan kurikulum atau modul-modul yang bisa mendukung proses pembelajaran dari technical kompetensi yang dituju. Pada saat ini tentunya karena kami cukup banyak tim leader yang tersebar di berbagai daerah, maka kami menggunakan atasan sebagai internal trainer, karena mereka nanti yang juga melakukan coaching terhadap timnya. Baik, kita akan masuk ke satu-satu setiap tahap. Slideshow, ya, Mbak? Boleh di slideshow? Materinya di slideshow. Oke. Terima kasih. Oke. Baik, kita akan masuk ke setiap tahapan. Oke.
pada tahapan ini kami menggunakan sebenarnya banyak source yang kami gunakan selain kami juga melihat dari maksud saya PQM ya membantu kami dengan apa yang ada di dalam EPIC. EPIC itu adalah suatu standar proses atau satu standar yang secara internasional diakui dan itu menjadi salah satu benchmark kami. Kemudian juga kami menggunakan SKKNI sebagai referensi dan juga revise Bloom Taxonomy sehingga kami bisa menyimpulkan gitu ya atau memutuskan untuk Garuda Food kami akan menggunakan revise Bloom Taxonomy yaitu untuk sebenarnya ada 6 level di taksonomi Bloom tapi yang kami gunakan hanya apply, analyze, evaluate, dan create and innovative. Tentunya tidak berarti teman-teman tim leader apply semua gitu ya untuk setiap kompetensinya atau untuk teman-teman supervisor analyze semua enggak, ada bervariasi. Tapi memang pengelompokan secara umum rata-rata itu untuk teman-teman di level tim leader itu adalah di level apply, kemudian sampai dengan di level division head itu adalah di create dan inovatif. Jadi setiap level ini oleh PQM kami dibantu meng-create definisi-definisi kompetensi yang diperlukan dari level team leader sampai level division. Di sini juga ada key verb-nya. Key verb-nya ini menjadi salah satu guidance kami ketika penyusunan. Dan pada fase ini kami sudah menyelesaikan kompetensi dictionary dan matriksnya untuk setiap posisi. Nah, pada saat setelah selesai matriks dan dictionary-nya, kami menyusun assessment tools. Nah, ini adalah salah satu contoh dari assessment tools yang kita kembangkan. Jadi ada list daftar pertanyaan, kemudian juga ada form yang mereka harus jawab, kemudian kami juga sudah membuat kamus jawabannya gitu ya. Jadi di sini ada kuesioner untuk interview, kemudian ada dokumen dari setiap interview, setiap pokok yang harus direview, yang kami review dan harus disediakan oleh pemegang jabatan. Nah, kemudian form ini kami transfer ke dalam di aplikasi kami kita sebut menjadi behavior observation checklist. Jadi nanti itu untuk memudahkan user, mereka hanya menceklis, mereka menampilkan, menunjukkan atau tidak. Jadi hanya ada penilaian 1 atau 0 atau NA. NA itu artinya mereka mungkin tidak mengetahui atau mungkin panelisnya maksud saya pengujinya tidak menanyakan itu. Jadi itu ada remark-remark yang nanti harus diisi oleh asesornya. Kemudian di tahap ketiga, pada tahap pembentukan kurikulum, kami juga membangun modul-modul online yang dimasukkan ke dalam aplikasi online learning kami yang namanya Monica. Jadi di sini kami memindahkan modul-modul yang waktu itu dibangun bersama PQM ke dalam bentuk online. Nah, kenapa waktu itu kami lakukan? Pertama, karena tersebar target posisi, terutama kalau di level division rata-rata ada di head office, tapi di level team leader itu ada di banyak tempat. Kemudian juga belum tentu antara superior dan atasannya itu berada di satu lokasi. Kemudian juga kami melihat tidak semua orang bisa menjelaskan atau sebagai trainer ketika kita TTT kita bisa perhatikan. Kemudian ketika kami ingin menjalankan baru setengah jalan pandemik kita dilanda oleh pandemik. Nah, jadi waktu itu
di awal kami sudah memindahkan itu ke dalam online learning. Nah, pada saat deployment, selain online learning yang di dalamnya ada modul, kemudian studi kasus, superior juga memiliki role sebagai coach, dan mereka harus melakukan gemba dan coaching ke timnya. Nah, hal itu dilakukan untuk orang-orang atau yang lokasi kerjanya masih terjangkau dan bisa mungkin untuk dilakukan. Tentunya tidak bisa semuanya ya. Kami juga mengalami kendala terkait hal itu. Tetapi kami punya setiap leader di sana kan setiap hari berinteraksi, apakah itu dengan WA group ataupun dengan Microsoft Teams yang dimiliki oleh perusahaan. Jadi komunikasi kemudian coaching tidak terhambat, hanya mungkin gembanya aja ya yang mereka tidak bisa datang ke lapangan. Dan ketika proses ini online learning dilakukan, kami mengharapkan mereka melakukan implementasinya di tempat kerja masing-masing dan bisa menjadi habit baru atau cara kerja baru mereka yang lebih standar dan dengan kualitas output yang lebih baik. Nah, ketika learning pada saat deployment tadi, pada saat learning eksekusi, di sini tadi saya sebutkan aplikasi Monica. Ini adalah aplikasinya, di dalamnya ada learning module, ada case study, ada pre-test and post-test, kemudian ada kompetensi tesnya sendiri yang pertanyaan-pertanyaan dalam bentuk pertanyaan-pertanyaan gitu ya. Nanti variasinya saya sampaikan berikutnya. Kemudian di situ juga ada behavior checklist untuk memudahkan atasan ketika dia akan melakukan penilaian behavior, dan di situ juga ada performance terkait kalau teman-teman di tim leader warehouse misalnya throughput-nya berapa, kemudian hasil dari penilaian KPI-nya mereka itu juga tersedia di dalam aplikasi. Nah, untuk pengukuran itu tadi saya sampaikan bahwa kami mengukur dari sisi knowledge dan dari behavior dengan porsi untuk knowledge-nya 30% dan behavior-nya untuk 70%. Pada saat pengukuran kompetensi yang knowledge, kami menggunakan seperti tes, isinya jadi cukup divariasikan. Jadi kami kalau nggak salah punya 3 alternatif, 3 atau 4 variasi gitu ya. Ada yang bentuknya multiple choice, ada yang make an order process, jadi mereka mengurutkan, kemudian ada yang true false, kemudian juga ada case study. Sementara untuk behavior, ada behavior observation checklist yang tadi skornya hanya 1 dan 0, kemudian ada guidance interview jika diperlukan, kemudian setiap leader juga punya logbook, catatan-catatan, misalnya catatan komplain atau catatan hasil audit good warehouse practices, kemudian juga catatan project involvement dari setiap pemegang posisi. Pada saat refreshment, objektifnya adalah kami ingin kompetensi itu menjadi lebih menetap, sehingga refreshment dilakukan setiap 6 bulan sekali, dan kami gunakan juga untuk mengupdate talent pool kami. Metodenya adalah self learning by Monica, gemba dan coaching tetap dilakukan oleh atasan. Menurut saya kunci keberhasilan dari penerapan technical kompetensi ini ada di 3 pihak. Yang pertama adalah karyawan itu sendiri. Mereka harus open mind. Banyak di level team leader dan section itu adalah orang-orang yang sudah cukup senior dan lama di posisinya, sehingga mungkin mereka merasa paling tahu. Jadi ketika itu menjadi tantangan kami. Kemudian karyawan juga harus berani untuk mengkomunikasikan progresnya mereka dan tantangannya. Bahwa mereka misalnya belum mencapai, tidak masalah. Itu adalah tugas atasan untuk meng-coach mereka untuk mencapai level kompetensi yang diinginkan. Kemudian mereka juga harus menampilkan capability mereka. Karena dengan mereka setelah belajar dan mereka show capability mereka sehingga bisa berimpact kepada output, kami bisa melihat juga nanti di mapping talent pool kami siapa saja yang
bisa dipromosi atau untuk mengisi posisi di atasnya sebagai salah satu bahan pertimbangan. Untuk superior, pertama mereka harus provide clear competency requirement dan standard performance. Itu buat kami adalah wajib di awal. Jadi ketika disampaikan terkait teknikal ini, mereka harus menyampaikan itu sebagai role model dan juga sebagai mereka mengobserve dan provide feedback untuk timnya, dan mereka juga sebagai asesor. Kemudian kami sebagai human capital, kami bertanggung jawab atau membantu keseluruhan proses dalam provide tools, guideline, kemudian career path, dan rewardnya juga. Kemudian juga kami menyiapkan people advisory untuk managers yang mungkin kesulitan ketika mereka menghadapi timnya. Nah, ini juga salah satu keberhasilan supaya kita kerjasama dengan superior, supaya mereka juga bisa membantu timnya untuk bisa lebih produktif. Kemudian kami juga memonitor keseluruhan proses yang diimplementasikan. Tantangannya pada saat menerapkan technical competency development ini dan deployment-nya adalah tadi saya sudah sampaikan, open mind dan willingness to learn, terutama untuk teman-teman di area. Kemudian juga masih, kalau dulu teman-teman di Checker Picker itu kan experiential learning ya, jadi proses belajarnya itu memang ada di DC-nya atau ada di warehouse deponya mereka. Tapi ketika tim leader, ini kami sudah menggunakan online learning, dan itu kayaknya masih ada proses adaptasi, kayak belum mantep gitu. Nah ini kami terus-menerus mengadakan refreshment dan membimbing mereka melalui Microsoft Teams, artinya berdiskusi, kemudian studi kasus apa di lapangan yang mereka temui, dan di situ juga melibatkan atasan-atasan mereka, bahkan yang ada di head office. Kemudian coaching skill. Kalau teman-teman yang ada di head office sampai level department head, coaching skill mungkin sudah terbiasa karena kami juga memiliki program leader as coach waktu itu. Nah, teman-teman yang ada di bawah ini merupakan skill baru juga yang menjadi salah satu kompetensi mereka untuk mereka bisa mengembangkan timnya. Nah, tetapi tidak semua area memiliki coaching skill yang sama. Kemudian ada juga bias observation yang menjadi challenge. Ada perbedaan pendapat antara panel yang menilai dan atasan terkait penilaian seseorang. Nah, itu biasanya banyak faktor lah, ada subjektivitas, ada faktor ya seperti kedekatan dan lain-lain. Kemudian penting di sini menurut saya superior as role model. Kadang-kadang atasan lupa tuh, mereka sebagai asesor, kesannya sebagai asesor aja. Padahal mereka juga di-assess loh oleh bawahannya terkait kompetensinya mereka. Nah, makanya di sini superior as a role model itu penting juga ketika kita mengembangkan technical kompetensi di area supply chain. Saya rasa itu yang bisa saya sharingkan. Terima kasih. Nanti kalau ada pertanyaan bisa diajukan pada sesi tanya jawab. Sesi saya serahkan kembali ke Mbak Dian. Terima kasih. Terima kasih, Bu Rini. Menarik sekali ya. Jadi kompetensi yang dikembangkan di Garuda Food ini adalah kompetensi terkait supply chain management yang didevelop di tahun 2019 bersama PQM. Saya melihat langsung bagaimana Ibu Rini dan tim Garuda Food struggle ya, menyelesaikan kompetensi ini di tengah kesibukan yang luar biasa di Garuda Food. Teman-teman, sebelum kita beralih ke narasumber kedua, saya mau mengingatkan rekan-rekan semua yang mau bertanya untuk menggunakan Q&A box dan menuliskan nama, asal perusahaan, dan pertanyaan Anda. Baik,
Sekarang kita akan mendengarkan sharing dari PT Indo Tambang Raya Megah yang dibawakan oleh Ibu Egis. Ibu Egis, waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Ibu Egis. Ya, terima kasih Mbak Dian. Selamat pagi. Pagi. Oke, saya coba share screen ya. Di stop share. Ya. Bu Rini boleh di stop share materinya? Oke. Silakan Ibu Egis. Ya, sebentar. Apakah sudah terlihat? Sudah terlihat, Mbak Dian? Sudah, Ibu. Ya, oke. Ya, terima kasih Mbak Dian. Jadi melanjutkan dari apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Dian, sedikit saja mengenai kenapa technical kompetensi. Karena kalau yang non-technical seperti yang disampaikan tadi sifatnya soft skill ya, itu memang jumlahnya mungkin tidak terlalu banyak karena diperlukan atau dipersyaratkan untuk semua karyawan. Tapi kalau technical kompetensi ini sangat terkait dengan fungsi-fungsi yang ada dalam satu organisasi dan bisa saja mencapai jumlahnya ratusan ya. Sehingga memang challenge-nya lebih besar untuk mendevelop technical kompetensi ini. Dan apabila kita sudah memiliki technical kompetensi, bagaimana mengelolanya, how to manage, itu juga menjadi another challenge. Nah, sebenarnya saya ingin memperkenalkan, saya Egis, dan saat ini saya bekerja di PT Indo Tambang Raya Megah, yang merupakan salah satu subsidiary dari Banpu sebagai Thai company yang bergerak di integrated energy solution. Dan saat ini Banpu sudah beroperasi di 10 negara. Jadi ada talent sendiri di Indonesia dengan nama Indo Tambang Raya Megah, ada di Cina, di Australia, dan beberapa negara lainnya. ITM, Indo Tambang Raya Megah biasa disingkat ITM, atau kalau teman-teman yang biasa bermain saham itu di kodenya ITMG di stock market, berdiri tahun 87. Saat itu belum bergabung dengan Banpu. Dan kami adalah co-supplier dengan fokus di co-mining, co-processing, dan juga logistik. Saat ini ada 14 anak usaha di Banpu, di ITM, yang lokasinya, karena bergerak di bidang tambang, ya lokasi tambang kami tersebar di Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Tengah, dan perbatasan antara Tengah dan Timur. Dan saat ini untuk direct employee ada kurang lebih 2.800. Saya sendiri background di industrial dan organizational psychology, juga di business administration, dan tahun ini tahun ke-15 saya bergabung di ITM, sudah mendekati usia pensiun juga. Sebelum masuk ke dalam technical kompetensi, saya ingin sharing mengenai kompetensi model yang ada di ITM. Jadi dibagi 3 ya, kurang lebih sama seperti yang disampaikan oleh Mbak Dian. Ada leadership kompetensi, dipersyaratkan untuk level, jadi by position level. Kemudian functional atau technical kompetensi. Ya, kalau kita lihat di sini ada beberapa pilar ya, ada 12 pilar ya. Nah, ini menunjukkan stream. Jadi pada waktu mengembangkan technical kompetensi diawali dengan mapping business process. Karena kami sangat mengharapkan kompetensi yang dibuat itu adalah yang sesuai dengan business process ITM. Setiap company pastinya, walaupun sesama mining mungkin business prosesnya berbeda ya. Jadi untuk itu kami berawal dari mapping business process yang hasilnya dijadikan reference untuk mendesain struktur organisasi, di mana dalamnya ada posisi-posisi. Nah, dengan sekian banyak posisi, kami mengkategorikan atau mengelompokkan di mana posisi yang dari sisi input, throughput, dan outputnya kurang lebih sama, itu dikategorikan dalam satu stream.
Karena itu di ITM ada 12 stream. Kemudian unit lebih kecil dari stream ini, misalnya kita ambil stream coal operation and geology ini, ada dibagi lagi menjadi job family. Nah, dalam job family itu ada juga list posisi-posisi. Nah, karena kami bergerak di bidang coal mining, jadi untuk topik webinar kali ini kami fokus di core function kami yang diwakili oleh ketiga stream ini. Jadi ada coal operation and geology, ada coal operation and logistics, dan technical services. Kemudian yang terakhir adalah core kompetensi, yang kompetensi yang bersyaratkan untuk semua karyawan, regardless level maupun fungsinya. Di sini ada basic, intermediate, dan advanced. Ini terkait dengan technical training module yang disiapkan nantinya. Nanti akan dijelaskan berikutnya. Di professional level dibagi 3 terkait dengan position level atau job grade dari karyawan. Apa yang melatar belakangi kami untuk mendevelop technical kompetensi? Karena bergerak di bidang mining dan core function kami lebih banyak di bidang mining, engineering, dan geologi, ini merupakan ujung tombak ya. Kami sangat mengharapkan bisa mendapatkan employee dengan right capabilities, artinya yang bisa mendemonstrasikan kompetensi yang memang dibutuhkan untuk menjalankan perannya. Dengan dicapainya right capabilities employees, objektifnya adalah memperkuat ketersediaan technical people di pipeline untuk menjawab tantangan dari perusahaan atau sejalan dengan pertumbuhan usaha perusahaan sehingga bisa dicapai operational excellence. Company lebih kompetitif, kemudian juga untuk keberlangsungan company dan juga untuk mendukung knowledge management dan knowledge sharing. Dalam mengembangkan technical kompetensi, ada beberapa hal yang dilakukan sebelum masuk ke proyeknya sendiri. Pertama, membentuk governance body. Jadi, proyek kami dengan PIKEN sebenarnya sudah 10 tahun yang lalu ya, tahun 2010 ya. Waktu itu ada keterlibatan juga dari corporate office dari Bandung. Kemudian dilakukan identifikasi expert by stream, seperti tadi saya sampaikan ada pilar-pilar tadi ya. Jadi dari sekian lokasi kami mengidentifikasikan siapa yang bisa dipilih sebagai expert. Nanti perannya itu adalah dalam pembuatan kompetensi untuk validasi dan lain-lainnya. Kemudian juga mengidentifikasi subject matter expert per job family. Jadi ini hal yang perlu ada sebelum masuk ke dalam proyeknya sendiri. Project timeline-nya dimulai tahun 2010 untuk stream coal mining dan mining contracting. Kemudian dilanjutkan ke 2011 untuk maintenance contracting. Dengan tahapan seperti sudah disampaikan, dimulai dengan mapping business process, kemudian mendefine kompetensi, technical kompetensi beserta levelnya. Yang terakhir adalah setting job competency matrix. Jadi selama 2 tahun, 2010-2011 baru selesai technical kompetensi standard atau job competency matrix. Nah, untuk itu proyeknya di-extend karena goal kami adalah sampai memiliki technical training roadmap yang juga disupport dengan modulnya. Nah, untuk itu kami sadar ya dengan keterbatasan resource yang ada, kami perlu engage dengan konsultan yang memang sudah memiliki pengalaman ya untuk pembuatan technical kompetensi dan juga memiliki resource yang bisa istilahnya apa ya, mengeluarkan knowledge yang ada di kepala expert maupun subject matter expert kami untuk dituangkan ke dalam technical kompetensi, kompetensi dictionary, maupun ke dalam technical module. Untuk itu kami engage dengan PKM. Project implementation-nya sendiri setelah business process
diperoleh, dilakukan workshop dengan SNI, difasilitasi dengan teman-teman dari PKM. Kemudian seperti disampaikan ada governance body, kami selalu update ke steering committee. Kemudian kompetensi sudah dihasilkan, itu divalidasi oleh expert yang disampaikan juga tadi, dan barulah dibuat training modulnya. Yang di sini tim dari PKM sangat bekerja erat dengan SNI kami. Ya. Trainingnya sendiri dibagi 3 proficiency level. Basic itu untuk supervisory level, intermediate itu untuk mid career level, dan advanced untuk managerial level. Memang sampai saat ini training modul yang tersedia baru di level basic. Kemudian training modulnya juga dilakukan validasi dan pelaksanaan teknik training itu sendiri. Kalau dalam obstacle atau hambatan yang kami rasakan pada saat pembuatan, ya bukan dalam waktu implementasi, adalah kesediaan waktu para expert dan SNI, karena ya mereka pasti terikat dengan pekerjaan yang harus diselesaikan setiap harinya. Jadi ini merupakan the biggest challenge ya pada waktu itu. Dan dengan selesainya proyek ini, tentunya pilar-pilar yang ada dalam kompetensi model ITM tadi terpenuhi, baik dari segi technical kompetensinya sudah tersedia dan juga training modulnya. Benefitnya setelah melakukan proyek, mengimplementasikan apa yang telah dibuat di tahun 2010 sampai 2012, yang dirasakan adalah bisa mensupport employee dan superior ya dalam mengidentifikasi kompetensi gap ya tentunya, sehingga karena ya kompetensi assessment dilakukan oleh individu karyawan, sehingga karyawan on their development. Jadi karyawan yang melakukan assessment, karyawan juga yang mendesain IDP-nya yang nantinya juga didiskusikan dengan superior, sehingga accountability-nya ada di karyawan. Juga untuk mensupport ketersediaan karyawan untuk bisa kesiapan karyawan untuk bisa ditugaskan ke perannya lain atau ke posisi lain dan satu stream. Karena karyawan dalam satu stream itu diberikan atau dibekali training ya yang mencakup semua job family ada satu stream itu, sehingga memudahkan untuk merotasi. Bahkan bisa across stream selama memang karyawan tersebut dibekali dengan knowledge yang ada di stream yang lainnya. Dan juga ada beberapa persyaratan lainnya. Kompetensi assessment ini juga digunakan sebagai reference untuk memappingkan hypo dan juga sebagai salah satu kriteria untuk promotion, sehingga sangat penting untuk pelaksanaan career management system. Sedikit mengenai career management, karena dari kompetensi ini erat kaitannya dengan career management. Jadi untuk bisa mengimplementasikan career management yang baik, ada 4 hal yang harus ada. Yang pertama, success profile atau sama juga dengan kompetensi. Kemudian career path, jadi adanya roadmap untuk employees movement, dan IDP, Individual Development Plan Mechanism, dan tentunya support dengan policy dan prosedur. Nah, kemudian setelah program selesai, bagaimana sih memastikan bahwa ini konsisten dijalankan dan keberlangsungannya atau kontinuitasnya. Kami selalu menggunakan kompetensi assessment result seperti disampaikan sebelumnya untuk employee movement, baik itu untuk assignment, transfer, maupun promosi. Selalu karyawan sebelum dilakukan movement, dicek terlebih dahulu apakah kompetensi aktualnya itu sudah meet dengan kompetensi standar di posisi yang akan dituju. Kemudian melakukan kompetensi assessment setiap tahun beserta IDP dan juga monitor progres dari IDP dan mengupdate kompetensi standar apabila memang ada perubahan dalam bisnis proses.
Hal lain yang bisa untuk memastikan konsistensinya adalah memaksimalkan peran HR. Di sini kami menyampaikan dalam menggunakan kompetensi dictionary. Karena kompetensi dictionary ini adalah reference untuk menentukan kompetensi level dari seseorang atau karyawan. Untuk itu HR selalu bekerja sama dengan para superior dalam mengidentifikasikan HIPO, karena yang akan digunakan referensinya adalah kompetensi assessment yang tentunya pasti merefer ke dictionary dan juga memfasilitasi superior untuk mengidentifikasi new technical kompetensi bila ada. Nah, setelah menjalankan apa yang sudah diperoleh di tahun 2012 yang lalu sampai 2015 ya, itu sudah ada sekitar 400 karyawan yang mengikuti technical training roadmap, kami menyebutnya seperti itu. Nah, kemudian bisnis strategi juga berubah karena ada bisnis strategi untuk 5 tahun ke depan ya, di 2020 sampai 2025. Untuk itu kami mulai melakukan review dan memulai project enhancement dimulai dari tahun lalu yang kami namakan Open Pit Technical Pipeline. Di perusahaan batubara ada yang open pit dan underground. Nah, kalau untuk ITM kami tidak punya underground saat ini, sehingga kami menyebutnya sebagai Open Pit Technical Pipeline untuk membedakan underground ada di anak usaha bantu lainnya. Objektif ini dicapai adalah untuk mempercepat pengembangan capability dari karyawan. Jadi setelah sekian tahun menjalankan atau menggunakan technical competency yang ada, kemungkinan ada perubahan dalam sisi bagaimana sih cara misalnya mengukur tingkat slope ya, kemudian juga terkait dengan perkembangan bisnis perusahaan. Nah, untuk itu dilakukan review. Kemudian juga untuk meningkatkan leadership skill dari para superior, karena dalam pengembangan atau pengembangan karya individu karyawan yang diperlukan adalah coaching dari superior. Jadi sebelumnya kita memang sudah memberikan atau membekali dengan coaching skill, namun terkait dengan project enhancement ini kami juga saat ini ya sedang berlangsung coaching skill kita sebut dengan coaching people moving forward training. Objektif lainnya adalah untuk mendapatkan gambaran mengenai workforce yang dibutuhkan, dan juga dengan adanya competency assessment akan diketahui dan suatu anak usaha ya berapa banyak sih kompetensi gap yang terjadi, sehingga kita juga bisa mengukur organization capability gap per anak usaha. Yang lebih strategiknya lagi adalah untuk bisa merencanakan workforce yang untuk jangka waktu yang panjang, sehingga bisa memperkuat ketersediaan karyawan di dalam pipeline, khususnya untuk technical people, dan juga memberi kesempatan bagi karyawan untuk bisa take up higher position. Ya, untuk mencapai proyek ini memang khusus dibuatkan visi untuk proyek ini adalah untuk memfasilitasi dan mendorong, mensupport tercapainya learning organization, di mana setiap karyawan memiliki accountability terhadap proses learning-nya dan juga pengembangan karirnya, dan juga untuk memastikan ketersediaan technical people. Project journey-nya sebenarnya baru dimulai tahun lalu ya, dibagi 2 semester setiap tahunnya. Ini akan saya jelaskan di slide berikutnya. Dimulai dengan get the right foundation. Ini kurang lebih sama dengan yang teknik project part 1 ya, yang di tahun 2010 tadi. Di sini perbedaannya adalah kita set up technical expert committee. Jadi awalnya technical expert committee ini terdiri dari para expert dari corporate
dan juga dari country. Kemudian mengidentifikasi technical capability standard, dan pilot project-nya adalah di 4 job family, di mine planning, geology, geotech, dan maintenance and engineering. Tahap berikutnya sosialisasi dan sharing. Di sini setelah dihasilkan new technical competency dari review tadi, kemudian dilakukan sharing dan dilakukan assessment untuk unleashing people potential. Artinya dengan superior melakukan assessment kepada timnya dan juga disupport atau didamping oleh TEC tadi, Technical Expert Committee, semakin kelihatan talent ya, tadinya mungkin tidak muncul di permukaan, ini akan bisa terlihat gitu oleh manajemen. Kemudian tahap berikutnya implement dan sharing, implementasi dengan kompetensi assessment dengan sistem yang sedikit berbeda. Kemudian ada meet up dengan employee ada dalam satu job family dalam format workshop. Kemudian mendevelop konten untuk training module dan juga mengincorporatekan leadership dan future skill untuk technical hypo. Jadi outputnya kita bisa mengatur organizational capability levelnya dari gap yang bisa di-capture dari kompetensi assessment. Kita mengetahui key development area yang harus dilakukan, di-develop. Kemudian standard technical training course atau training program, dan juga list dari technical hypo. Kemudian kita bisa fokus untuk mendevelop technical hypo sudah diidentifikasikan. Kemudian rollout atau implementasinya tentunya ini juga masuk dalam salah satu bagian career management dan juga untuk membuat perencanaan manpower ya, manpower planning. Apa saja yang bisa, komponen apa saja yang bisa membuat keberlangsungan dari technical capability development ini. Kalau dari ITM, yang pertama adalah diperlukan governance body dan operating model. Governance body di sini, seperti kita lihat ada di piramid ini, kita bagi peran. Jadi kalau sifatnya strategik, itu semacam steering committee, itu ada meetingnya dilakukan setiap quarterly, kemudian jadi tataran policy atau manajemen, meeting, diskusi dilakukan per quarter, tapi untuk hal sifatnya lebih taktis dan operasional, itu meetingnya setiap bulan. Nah, operating modelnya di sini adalah TEC, Technical Expert Committee, ini yang memang yang semacam internal accountant ya di dalam perusahaan yang akan bekerja sama dengan erat dengan para superior. Dan sesuai dengan pilot project, kita ada 4 job family, kemudian country committee bekerja sama dengan corporate dan mine site. Karena tadi kita memiliki beberapa anak usaha tersebar di beberapa lokasi, dan sebagai learning enabler-nya di sini adalah peran dari fungsi HR, peran dari people capability adalah fungsi di HR di Bantu atau di Bangkok, dan fungsi KM atau knowledge management. Hal kedua ya untuk to sustain technical capability development, kami ada 2 kurikulum ya, ada yang standar yang tadi terkait dengan technical kompetensi yang sudah di-review, yang sudah di-review. Kemudian ada juga yang personalized learning needs. Jadi ini diserahkan kepada karyawan untuk minatnya. Jadi ada yang semacam mandatory, itu standard learning curriculum, dan yang lebih sifatnya ke karyawan, personal dari karyawan. Untuk itu corporate office juga sudah menyediakan fasilitasnya dalam platform e-learning
ada Udemy dan EduMind. Udemy sifatnya lebih general, kalau EduMind itu memang terkait dengan mining. Jadi employee diberi kebebasan untuk memilih modul-modul training yang sesuai dengan minatnya. Dan ini akan menjadi learning path masing-masing employee. Komponen lain untuk sustain technical capability adalah structured learning monitoring dan juga valuing, ya, dalam hal evaluasi. Jadi dari setiap individu memiliki portfolio, ya, yang di situ ada career history-nya, kemudian ada hasil kompetensinya, training apa saja sudah lakukan, ditambah dengan governance body, nanti ditambah lagi dengan adanya sharing, ya, dan shining stage. Jadi shining stage ini artinya karyawan sudah diidentifikasi sebagai technical hypo, itu punya panggung, gitu ya. Atau orang-orang yang tadinya tidak terlihat sebagai talent itu sekarang mempunyai bisa menunjukkan kompetensinya dan juga ini terkait dengan pengembangan karirnya. Key success factor di sini tentunya top management support dalam segi waktunya dan tentunya budget, ya. Kemudian kontribusi waktu dari project team yang terlibat, sinergi di antara enabler tadi, ada HR country maupun corporate, dan juga HR di setiap lokasi, dan alignment dengan alliance yang lain seperti di ITM ada fungsi operational excellence, ada digital center of excellence, dan expected outcome-nya adalah kita memiliki media, ya, untuk technical hypo menunjukkan kompetensinya, dan juga untuk matching antara Gen X dan Y, karena dalam proses ini akan terjadi kolaborasi antara Gen X dan Gen Y, dan juga karena juga ada workshop yang mengumpulkan mereka, sehingga network across job family atau across workplace juga bisa terbangun, dan juga untuk berubah dari ide menjadi I do sesuai dengan salah satu value dalam corporate culture kami. Untuk memanage ini semua, kami baru tahun lalu, ya, menerapkan SAP, ya, untuk termasuk modul LMS, Learning Management System. Ini baru tahap awal, jadi nantinya semuanya akan tersimpan dalam LMS modul, baik kompetensinya, kompetensi gap-nya, IDP-nya, progress IDP, itu semua bisa dilihat dalam LMS modul ini. Ya, untuk key take away, kenapa kita lakukan ini? Karena ya, untuk mencapai tadi competitiveness dan sustainability dari perusahaan, dengan selalu melakukan check up, ya. Jadi bukan hanya medical saja, tapi kita melakukan health check untuk people capability, juga health check untuk people number, berapa yang dibutuhkan. Apabila target produksi batu bara misalnya meningkat, kita tentunya memerlukan jumlah karyawan juga yang sesuai. Atau kalau ada perusahaan yang closure, kita juga akan membutuhkan mungkin lebih sedikit karyawan. Dan juga monitoring. Siapa saja yang atau kelompok apa saja yang ingin kita identifikasi. Kalau tadi karena terkait dengan agenda webinar, fokus ke technical hypo, tapi juga dua-duanya, general hypo dan technical hypo, artinya high potential employee. Kemudian bagaimana, ya, cara dengan selalu mengakses potential assessment, dan juga mempercepat proses belajar dari para hypo yang sudah diidentifikasi. Jadi terakhir, key to success adalah the right capabilities dari employee untuk memperkuat ketersediaan karyawan, kesiapan karyawan di pipeline. Itu saja dari saya, Mbak Dian. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Dian.
Terima kasih Ibu Egis atas pemaparannya yang detail dan lengkap. Luar biasa ya di sini ITM terus melakukan adjustment selama lebih dari 10 tahun ya sejak pertama kali kompetensi ini di-develop. Oke, teman-teman kita bisa melihat di sini bahwa kedua perusahaan ini mempunyai jam terbang yang berbeda dalam penerapan kompetensi. Ya, kalau untuk ITM ini sudah dari tahun 2010, sedangkan Garuda Food baru di tahun 2019. Tapi yang mengagumkan, kedua perusahaan ini tidak menjadikan kompetensi ini hanya sekedar formalitas atau gaya-gayaan. Tapi kedua perusahaan ini sungguh-sungguh konsisten dalam mengembangkan dan menerapkan kompetensi sehingga benefitnya bisa benar-benar dirasakan. Baik, sesi berikutnya adalah tanya-jawab. Kepada Bapak Ibu yang ingin bertanya, saya berikan waktu untuk menuliskan pertanyaannya di fitur Q&A box dengan format nama, perusahaan, dan pertanyaan Anda. Saat ini kalau saya lihat sudah ada beberapa pertanyaan nih, ya. Saya akan membacakan pertanyaannya secara random. Pertanyaan pertama ini dari Ibu Amira dari PT Politama Propindo. Ya. Pertanyaannya adalah untuk proses assessment, ini kayak ditujukan untuk Ibu Rini ya. Untuk proses assessment kompetensi, apakah dilakukan oleh atasan langsung atau asesor? Apakah semua posisi menggunakan behavior checklist atau berbeda-beda penilaiannya? Silakan Ibu Rini. Oke, Mbak Amira, terima kasih. Terkait assessment, sebenarnya yang menjadi asesor itu adalah atasannya dan atasan-atasan langsung. Tapi gini, jadi ketika proses menentukan scoring itu kita membentuk panel. Panel itu adalah atasan, atasan-atasan, dan HR. Karena di setiap area kami punya HR dan mereka sudah kami sosialisasikan dan kami training juga terkait hal-hal yang harus mereka lakukan terkait penilaian kompetensi ini. Tetapi kami juga punya subject matter of expertise yang ada di head office. Dia juga menjadi salah satu dari panel ini. Dan kebetulan SMA kami ini luar biasa. Dia interaksinya dengan teman-teman di lapangan itu intens sekali sehingga cukup mengenali kompetensi dari setiap tim yang ada di lapangan. Jadi Mbak, ketika memberikan penilaiannya, kami melihat fleksibilitas dari orang-orang yang tersedia ya, artinya karena dengan kondisi gini kan juga kami tidak bisa setiap saat bisa datang ke sana. Jadi yang pasti adalah atasan, kemudian atasan-atasan atau subject matter of expertise-nya itu tadi yang ada di head office, dan kemudian ada HR setempat untuk memfasilitasi prosesnya. Kemudian ya untuk area supply chain kami menggunakan 2 metode, yaitu behavior checklist. Behavior checklist itu ada checklist perilaku yang harus ditampilkan, dokumen yang harus ditunjukkan, kemudian jika tidak jelas ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa di follow up oleh si asesor. Kemudian kompetensi tes tadi, jadi ada kuesioner, ada studi kasus. Kalau yang kuesioner tadi yang saya sampaikan multiple choice, mengurutkan proses, kemudian true and false. Kalau studi kasus itu adalah untuk mengetahui problem solving-nya mereka. Terus kalau nggak salah juga ditanyakan apakah setiap level beda-beda menilainya. Yang ditanyakan konten assessment-nya atau konten tesnya atau konten behavior checklist-nya itu beda-beda, tetapi metodenya sama. Itu sih Mbak Dian. Baik, bagaimana Ibu Amira? Mudah-mudahan cukup menjawab ya. Baik, kita akan melihat pertanyaan berikutnya ya. Pertanyaan berikutnya dari Sultan Aulia dari PT Astra Autopart Wintech. Pertanyaannya seperti ini. Kesibukan SME atau Subject Matter Expert jadi challenge umum ketika menyusun technical kompetensi.
apakah ada tips dari ITM atau Garuda Food untuk hal ini? Kalau saya boleh menambahkan sedikit untuk pertanyaan ini, terutama kalau untuk ITM ya, ITM itu kan saya tahu perusahaan multinasional, ya, banyak ekspatnya. Nah, bagaimana juga nih caranya melakukan pendekatan dengan para SME dengan kesibukan mereka gitu ya, dan juga mendapatkan engagement-nya gitu, supaya para SME ini bisa bekerja sama dalam proyek ini. Mungkin boleh dibantu untuk Ibu Rini dulu, setelah itu oper ke Ibu Egis. Silakan. Ya betul, itu adalah tantangan yang kami hadapi juga. Tetapi ketika kami jadi kebutuhan pengembangan kompetensi teknis ini sebenarnya itu sudah ada di roadmap bisnis kami. Jadi kami semua diawasi gitu. Jadi dalam hal ini supply chain director itu kayak kami mempunyai steerco meeting. Nah, steerco meeting ini saya SR, konsultan dalam hal ini PQM, dan SME harus presentasi di situ setiap 2 minggu sekali kalau nggak salah. Jadi mau nggak mau kami merasa juga termonitor, sama-sama ngejar-ngejar gitu ya Mbak Dian ya. Kita ngerasain bahwa akhirnya subject matter expertise-nya mau nggak mau ada di situ, dan mereka komit untuk investasi waktu di situ. Itu sih tips dari kami. Oke, terima kasih Bu Rini. Untuk Ibu Egis mungkin silakan ditambahkan Bu, kondisi di ITM seperti apa? Iya, jadi sudah disampaikan ya bahwa the biggest challenge-nya itu adalah memang kesediaan waktu para SME ya. Sama sih, memang ini harus top down ya, dan kuncinya memang harus ada governance body-nya. Dan waktu itu memang melibatkan semua ya, termasuk Mindhead KTT juga sebagai expert sebenarnya mereka ya. Jadi bisa kebayang ya dengan pekerjaan mereka yang banyak ya, juga harus menjadi expert. Memang ada beberapa hal bisa didelegasikan, bukan dalam pekerjaan, tapi dalam konteks proyek ini didelegasikan kepada expert yang untuk level di bawahnya ya. Jadi memang perlu persistensi ya. Kita malah dulu sempat bilang bahwa ini apa ya, kompetensi perjuangan gitu. Kita harus berjuang sampai ini in place. Karena kita punya belief ya bahwa kalau seperti tadi bahwa career management bisa tercapai dengan baik kalau memang kompetensinya tersedia gitu, bukan hanya core atau soft skill, tapi harus dengan technical. Apalagi ya perusahaan sama juga dengan di PT Garuda ya sangat erat, apalagi di tambang juga ya, bahwa yang operation itu kan memang sesuatu yang penting untuk kita bisa mengukur kompetensi dari karyawan sehingga bisa mensupport kepada expected performance. Jadi memang butuh orang ya, project manager ya, yang memang benar-benar persistent ya, dan juga top down tadi, dukungan dari atas, dan memang tadi workshopnya banyak sih itu untuk bisa mengkomunikasikan, untuk menyamakan bahwa ini bukan hanya needs dari manajemen, tapi needs kita semua. Itu memang sudah dilalui waktu itu. Begitu Mbak Dian. Ya, terima kasih untuk jawabannya Bu Egis. Jadi nggak bisa cuma HR sendiri ya, tapi harus dibantu juga sama manajemen ya, top down gitu ya Bu ya. Kalau nggak berat HR-nya. Oke, baik. Untuk pertanyaan berikutnya, dari Ibu Luki, dari PT Total Bangun Persada, pertanyaannya untuk Ibu Egis ini. Bagaimana tahapan ITM untuk melakukan pengaturan asesmen technical kompetensi ini untuk sekian banyak karyawan pada setiap tahunnya? Oke, ya, terima kasih Dian ya, dan Ibu siapa tadi Mbak? Ibu Luki. Ibu Luki ya. Jadi memang kompetensi assessment dilakukan setiap tahun. Dan itu satu paket ya, ada kompetensi yang teknikal dan juga yang non teknikal. Memang dilakukan dengan cara online, ya online, di mana masing-masing supplier itu di dalam sistemnya tuh bisa lihat ke dictionary. Jadi pada waktu dia misalnya kompetensi untuk posisi itu dibutuhkan level 5, nah, aktual dari si karyawan berapa? Nah dia lihat ke dictionary. Jadi memang tetap dilakukan setiap tahun, dan
setiap periode kompetensi ya kita ada sebut tuh kalender dari kompetensi, artinya harus diselesaikan sampai tanggal sekian. Dan sebelumnya juga memang selalu ada surat dari Presiden Director bahwa kita melakukan kompetensi assessment dari biasanya sebulan ya kita kasih waktu, karena untuk mempertimbangkan kan di lapangan tuh di field banyak supplier yang punya tim banyak ya, bisa sampai lebih dari 10 begitu ya. Nah itu diberikan waktu 1 bulan untuk menyelesaikan kompetensi assessment. Memang kita dibantu dengan sistem online. Nah, untuk project enhancement yang sekarang ini sedang berlangsung, nanti memang bukan sekedar online. Jadi ada semacam review one-on-one dan juga disupport oleh yang kita sebut tadi TEC, Technical Expert Committee. Begitu Mbak Dian. Oke, terima kasih Bu Egis. Teman-teman, dengan keterbatasan waktu mungkin saya bisa satu pertanyaan lagi ya. Oke, ini dari Ibu Fitria dari AJS. Apa yang menjadi pertimbangan terbesar dan tujuan utama yang ingin dicapai sehingga kompetensi yang dibangun di Garuda Food berfokus pada technical kompetensi dan hanya untuk supply chain? Silakan Ibu Rini. Ya, sebenarnya kalau kita kompetensi teknis di Garuda Food itu sebenarnya banyak sekali gitu ya, karena kami punya function-function yang cukup bervariasi dari manufaktur, supply chain, marketing, sales, kemudian juga ada di area services. Nah, karena ini semuanya sudah berdasarkan roadmap dan kebetulan juga pada tahun 2019 ketika supply chain sedang merapikan strategic bisnisnya. Nah, waktu itu HC mensupport untuk memastikan strategic bisnisnya itu tercapai. Nah, salah satunya maksudnya seperti ini. Dengan era digital, tentunya secara bisnis kita tidak bisa lagi hanya sekedar mengandalkan apa yang ada, tapi kita juga memikirkan future bisnis kita gitu ya, secara logistik. Nah, karena ada perubahan shifting strategi atau cara kerja yang akan berubah, makanya waktu itu kami mereview ulang kompetensi-kompetensi yang ada di supply chain. Nggak cuma kompetensi sebenarnya, termasuk role, KPI, itu juga termasuk yang direview pada saat itu. Nah, sehingga pada tahun 2019, HR punya fokus atau punya agenda hanya di supply chain. Di area-area lain, ada bisnis partner yang juga melakukan, misalnya di manufaktur. Tetapi manufaktur itu memang sudah lebih dulu ya, sudah lebih dulu dia memiliki, bahkan mereka sudah mempunyai lisensi internal. Jadi ada license to operate, untuk apa, license to operate untuk apa, nah itu ada di manufaktur. Tetapi untuk supply chain, begitu juga sebenarnya untuk teman-teman di shop floor. Nah, ketika kita cara kerja dan mau ada perubahan business shifting tadi, nah di level leader ke atas untuk di area supply chain itu kita perlu membangun kompetensi yang align dengan strategi bisnis. Makanya pada saat itu kami hanya fokus di area supply chain. Itu reasonnya kenapa kami waktu itu fokus di area ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Rini. Semoga menjawab ya Ibu Fitria. Baik, teman-teman semua, mengingat keterbatasan waktu, untuk beberapa pertanyaan yang belum terjawab, Bapak Ibu bisa menyampaikan ke email saya di das@pqm.co.id. Nanti pertanyaan yang masuk ini akan kami tampung dulu dan akan kami jawab setelah sesi webinar ini. Ya, jadi yang masih ingin bertanya, karena tadi saya melihat banyak sekali memang pertanyaan yang belum sempat kami jawab. Jadi silakan mengirimkan pertanyaan ke email das@pqm.co.id. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak Ibu semua yang telah mengikuti webinar hari ini. Saya Dian, selaku moderator, akan undur diri dari hadapan Anda. Akhir kata, sampai bertemu di webinar selanjutnya. Salam improvement.